Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Ria membagikan hadiah kepada Sayali dan Sachin setelah kemenangan mereka dalam permainan pasangan terbaik. Juhi memuji kedekatan mereka, tetapi hal itu membuat Arun cemburu hingga ia pergi meninggalkan acara. Sementara itu, Manta menuduh Nito terlalu ikut campur dalam kehidupan Akas dan Ria. Nito tersinggung dan pergi dengan marah, lalu Akas mengejarnya. Akas menegaskan bahwa ia tetap akan bekerja di restoran bersama Ria. Ria justru melihat konflik tersebut sebagai kesempatan untuk mempertahankan kendali Akas. Di sisi lain, Renuka mempertanyakan asal-usul Rosni dan meragukan bahwa ia benar-benar berasal dari Dubai. Rosni semakin marah karena Tejas tidak membelanya. Setelah itu, Arun bertengkar dengan Juhi karena menganggap Juhi terlalu memihak Sayali dan Sachin. Ia bahkan memaksa Juhi memutus hubungan dengan mereka. Juhi menolak dikendalikan. Ia memutuskan meninggalkan rumah dan hidup dengan pilihannya sendiri. Sementara itu, Sachin dan Sayali sempat menikmati momen romantis. Pertengkaran Ria dan Akas kembali mengganggu suasana mereka. Akhirnya Akas meminta maaf dan Ria menghukumnya secara bercanda dengan menyuruhnya melakukan push-up sebanyak 50 kali. Di sisi lain, Rosni menyalahkan Tejas karena tidak membelanya. Tetapi Tejas justru mengungkit berbagai kebohongan Rosni tentang masa lalunya, sehingga membuat hubungan mereka semakin tegang. Sachin mencoba menikmati momen romantis bersama Sayali, tetapi kedatangan Sika dan tunangannya mengganggu suasana. Mereka datang untuk mengundang keluarga Desmond ke pernikahan mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Sayali dan Sachin karena telah membantu menyatukan mereka kembali. Hal itu membuat Rosni tidak nyaman karena ia khawatir kehadiran Sika akan menimbulkan masalah. Ketika sedang bekerja, Sachin mendapat masalah ketika dua penumpang yang mabuk minum alkohol di dalam mobilnya. Sachin ingin menghentikan perjalanan, tetapi mereka mengancam akan memberinya rating buruk, sehingga Sachin terpaksa mengantar mereka sampai ke tujuan. Sementara itu, manajer perusahaan mulai mengincar Sachin karena menganggapnya terlalu banyak bertanya dan bisa menjadi ancaman. Ia berencana memberikan tekanan kepada Sachin agar Sachin melakukan kesalahan atau berhenti bekerja. Sementara itu, Supriya memberitahu Rosni bahwa Chris merasa tidak nyaman dan merindukan suasana hangat di rumah keluarga Sayali dan meminta ibunya mengurus Chris. Supriya marah dan menilai sikap Rosni terlalu egois karena terus memindahkan Chris dari satu rumah ke rumah lainnya. Saat pernikahan Sika dan Anna berlangsung, Sayali ikut memperindah dekorasi acara, namun kebahagiaan Rosni berubah menjadi ketakutan ketika ia melihat sepasang lansia yang tampak mengenalnya. Rosni khawatir mereka akan mengenalinya dan membongkar rahasia masa lalunya. Sepasang lansia itu mencari seorang wanita bernama Kalyani. Sachin dan Sayali mulai curiga bahwa nama tersebut berkaitan dengan Rosni. Kecurigaan semakin kuat ketika Rosni melihat Sarfes, saudara almarhum suami Satish, bersama istrinya. Sarfes mengungkap penyesalannya karena dulu memperlakukan Kalyani dengan buruk. Setelah Satish meninggal, Kalyani yang sedang hamil malah disalahkan dan diusir dari rumah. Kini Sarfes ingin menemukan Kalyani untuk meminta maaf. Mendengar cerita itu, Sachin dan Sayali mulai menghubungkan Kalyani dengan ibu Chris. Mereka meminta melihat foto Kalyani untuk memastikan identitasnya. Namun ketika Sanggeta hendak menunjukkan foto tersebut, Sika sengaja merusak ponselnya. Dan memberi isyarat agar Rosni segera pergi. Rahasia Rosni pun semakin dekat untuk terbongkar. Tejas menemukan Rosni dalam keadaan pucat dan juga gelisah. Rosni mengaku tidak enak badan dan menghindari menjawab pertanyaan siapapun. Sementara itu, Sachin dan Sayali melihat foto pernikahan Sika dan menemukan foto Rosni sedang berbicara dengan Kamla. Mereka menyadari bahwa setiap kali Kamla mendekati Rosni, sikap Rosni selalu berubah dan juga terlihat panik. Sayali juga ingat bahwa Kamla dan Sanggita sedang mencari seorang wanita yang bernama Kalyani yang diyakininya sebagai putri Supriya atau ibu kandung Chris. Sachin pun berjanji akan mengungkap hubungan Rosni dengan misteri tersebut. Di tengah malam, Rosni mengalami mimpi buruk tentang almarhum suaminya yang menuduhnya berkhianat dan mengancam akan membongkar rahasianya. Suaminya ingin membalas dendam pada Rosni. Rosni yang terbangun ketakutan berusaha mencari ketenangan dengan bersandar kepada Tejas tanpa mengungkap kebenarannya, sehingga membuat Tejas merasa bingung. Di sisi lain, Juhi kembali ke rumah ibunya setelah bertengkar dengan Arun. Arun datang meminta maaf dan mengaku merasa tersisih karena keluarga Juhi lebih menghargai Sachin. Ia memohon agar Juhi kembali dan Juhi akhirnya setuju dengan syarat Arun tidak lagi merendahkan atau berbuat buruk kepada Sachin. Namun konflik kembali memanas ketika Sachin dan Sayali membicarakan sikap Arun yang masih mencampurkan rasa iri
terhadap Sachin dengan urusan keluarga. Tanpa mereka sadari, Arun mendengar pembicaraan tersebut, sehingga kemarahannya kembali tersurut. Arun marah besar setelah tanpa sengaja mendengar Sachin mengkritiknya. Karena tersinggung, ia meninggalkan rumah dengan emosi. Sementara itu di toko, seorang pawang ular datang membawa tas berisi ular. Saat Rosni merasa panik, karena terus terbayang suara almarhum suaminya. Dia masuk ke gudang dan tanpa sengaja membuka tas pawang ular. Seekor ular keluar dan masuk ke dalam tas Rosni tanpa disadarinya. Tas itu kemudian dibawa pulang, hingga ular itu bersembunyi di lemari kamar Tejas. Ular tersebut mulai berkeliaran di rumah Desmo tanpa diketahui keluarga. Berbagai kejadian aneh mulai terjadi, termasuk susu yang tiba-tiba habis dan suara misterius yang terdengar di beberapa tempat. Bahkan Sayali hampir menyentuh ular tersebut tanpa menyadarinya. Ketegangan akhirnya memuncak ketika Renuka melihat ular itu di dalam rumah. Seluruh keluarga Desmo panik dan berteriak ketakutan. Di tengah kekacauan tersebut, Sachin tetap tenang dan bersiap mengambil kendali untuk menghadapi ular tersebut. Sachin dengan berani menghadapi ular yang masuk ke rumah dan berhasil menangkapnya menggunakan sebuah tas. Keberaniannya membuat seluruh keluarga kagum dan semakin menghormatinya. Sementara itu, Renuka berkonsultasi dengan pendeta yang menganggap masuknya ular ke dalam rumah sebagai pertanda buruk. Ia memberi saran kepada keluarga agar pergi ke desa leluhur untuk melakukan puja. Pares mendukung rencana tersebut dan bahkan mengisyaratkan adanya rahasia keluarga yang dapat mengubah hubungan mereka. Di sisi lain, Sayali mendapat peluang besar dari sebuah perusahaan perumahan dan diminta mengajukan penawaran. Ia menunjuk toko Tejas sebagai pemasok peralatan elektronik. Kabar tersebut membuat Tejas dan Rosni sangat senang karena mereka memperkirakan keuntungan mencapai 4 juta. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa kesempatan itu datang berkat bantuan Sayali. Sayali kemudian menceritakan kabar tersebut kepada Sachin. Namun Sachin justru khawatir dengan pekerjaan itu karena ia takut kembali terkena masalah jika gagal mencapai target. Sayali menenangkannya dan meminta Sachin tetap optimis. Sementara itu, Renuka sangat bahagia dengan keuntungan besar tersebut hingga sikapnya berubah menjadi lebih ramah. Ia membagikan makanan manis kepada keluarga dan bahkan menunjukkan kasih sayangnya kepada Rosni. Perubahan sikap Renuka yang tiba-tiba membuat Sachin merasa heran dan juga curiga. Sachin dengan bangga mengatakan bahwa Sayali akan sukses besar dan bahkan yakin istrinya akan menjadi jutawan dalam beberapa tahun. Namun Sayali tetap tidak mendapat penghargaan dari Tejas dan juga Rosni atas keberhasilannya mendapatkan peluang bisnis. Ria akhirnya menegur Rosni karena Rosni mengklaim keberhasilan tersebut sebagai hasil usaha Rosni sendiri, padahal kesempatan itu datang berkat Sayali. Rosni tersinggung dan pergi dengan marah. Sementara itu, Chris mengeluh bahwa ia bahkan tidak mengetahui nama ayahnya. Supriya kemudian memberikan usul kepada Rosni agar keluarga pergi ke desa untuk melakukan puja bagi almarhum Satish, suami pertama Rosni dan juga adalah ayah Chris. Rosni merasa tidak nyaman karena hal itu kembali mengingatkannya pada masa lalu. Tetapi Supriya tetap bersikeras melakukan itu demi Chris. Keluarga Desmo akhirnya berangkat menuju desa. Awalnya perjalanan berlangsung menyenangkan, tetapi tiba-tiba badai besar menerjang dan membuat suasana berubah tegang. Di tengah perjalanan, Sachin melihat sebuah batu di pinggir jalan yang dilumuri sindor. Renuka menganggap itu sebagai pertanda buruk, sehingga membuat keluarga semakin takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi di desa. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini, serta cuplikan episode yang akan datang. Episode ini mengungkap bahwa Rosni menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya. Kecurigaan muncul ketika sepasang lansia mencari Kalyani. Sementara kisah Sarves tentang Kalyani yang diusir ketika hamil membuat Sachin dan Sayali mulai menghubungkannya dengan ibu Chris. Rosni semakin tertekan karena terus dihantui bayang-bayang Satish, suami pertamanya yang seolah mengancam membongkar kebohongannya. Sikap pun berusaha mencegah rahasia tersebut terbongkar. Di sisi lain, Sayali mendapat peluang bisnis besar. Tetapi Rosni mengambil keuntungan tanpa mengakui jasa Sayali. Kini perjalanan keluarga ke desa leluhur membawa mereka semakin dekat dengan kebenaran tentang Rosni, Kalyani dan juga Satish. Sementara berbagai petanda aneh membuat suasana semakin menegangkan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.